Nah, kita lihat bahwa errornya ini terjadi karena output dari ekstraksi ciri itu adalah integer satu dimensi, namun eh, required ini di sini data total ini dia matriks dua dimensi, sehingga tidak kompatibel tipe data keluaran ekstraksi ciri dengan variabel data total. Nah, oleh karena itu kita perlu me, melakukan konversi tipe yang cukup dengan menuliskan seperti ini. Kita tambahkan satu kurung siku ke sini, kemudian kita tambahkan posisi di mana kita akan menyimpan informasi hasil ekstraksi ciri ini pada array data total. Ini artinya apa? Artinya hasil ekstraksi ciri ini disimpan pada array data total pada row pertama, pada baris pertama. Kalau misalnya indeksnya 0, kalau indeksnya 1 berarti hasil ekstraksi ciri ini disimpan pada baris kedua. Nah, sekarang kita akan melakukan proses ekstraksi ciri ini untuk 26 huruf. Nah, di mana hurufnya itu dari A sampai Z. Tentu saja berarti kita harus membaca dulu direktori agar kita bisa mengambil informasi file dari direktori tersebut. Nah, untuk membaca direktori kita bisa menggunakan di sini file juga ya, file. Kemudian kita tuliskan misalnya adalah folder sebagai objeknya, sama dengan new file. Kemudian kita masukkan di sini direktori yang akan di mana isi dari kurung ini adalah direktori tempat disimpan data image yang akan kita latih, yang akan kita simpan ke dalam database hasil ekstraksi cirinya. Nah, ini kita copy saja, sini kita copy satu direktori ini, direktori latih ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste di sini, Ctrl V, kemudian jangan lupa untuk mengubah slash di sini bisa dengan 2 kali atau bisa juga dengan dibalik posisinya ya dengan backslash. Nah, sehingga data ini sekarang bisa kita gunakan untuk dibaca pada proses selanjutnya. Nah, setelah kita membaca folder, maka berikutnya adalah kita membuat daftarnya. Kita membuat daftar string yang ini berupa array string sama dengan daftar. Kemudian ini daftar maksudnya adalah daftar file pada direktori ini ya, pada direktori yang sudah kita simpan di sini. Nah, string daftar ini tidak perlu pakai sama dengannya di sebelah sini, sama dengan f.list. Nah, ini artinya apa? Ini artinya berarti dia mengambil informasi file yang semua file yang terdapat pada folder ini dengan folder .list ini. Nah, kemudian setelah itu kita urutkan filenya agar berurut dari A sampai Z. Nah, agar berurut kita gunakan perintah yang sudah ada pada Java, yaitu java.util.arrays kemudian .sort. Nah, ini diurutkan. Kemudian kita masukkan daftar tadi. Maka otomatis semua file yang sudah terdapat pada daftar ini, pada array string daftar ini itu akan terurut. Dan setelah itu baru kita bisa mengakses setiap file dan kita lakukan proses ekstraksi ciri. Nah, sehingga ekstraksi ciri yang dilakukan di sini itu tentu saja dia akan dilakukan proses iterasi. Nah, berikutnya kita lakukan proses iterasi di sini. For integer i sama dengan 0, kemudian i-nya berarti karena kita memproses seluruh file yang ada pada daftar tersebut. Nah, kita gunakan daftar.length. Nah, ini kita memproses semua file yang ada pada daftar tersebut. Kemudian i++ karena ini increment ya. Nah, baru kemudian kita masukkan
proses ekstraksi ciri ini ke dalam sini. Nah, dan kemudian file citra ini berarti harus kita definisikan dia sebagai file single dari semua file yang ada pada daftar ini. Nah, bagaimana cara mengakses file yang ada pada daftar ini? Maka cara mengaksesnya adalah kita buat single file di sini. Nah, single file kemudian kita buat sama dengan berarti di sini single file ini dia sebenarnya adalah file citra. Nah, kita definisikan dulu single filenya di luar ya. Single file, kemudian single file ini kita buat di sini new file, kemudian new file dan tambahkan dengan, nah kita tambahkan direktorinya di file ini. Jadi di sini kita masukkan direktori yang sudah kita punya di sini. Nah, makanya mungkin agar tidak menyulitkan, ini kita bisa membuat variabel saja. Jadi ini saya cut saja, saya ganti menjadi directory. Kemudian saya definisikan direktorinya sama dengan yang tadi ya. Nah, dan kemudian directory ini akan kita gunakan di sini. Directory, kemudian kita tambah dengan slash 2 kali dan kemudian baru ditambah dengan single filenya yang diambil dari daftar I. Nah, sehingga daftar I ini dia mengakses semua file ya, semua file yang ada yang dibaca dari folder.list ini. Nah, seperti itu. Sehingga single file ini sekarang adalah file tunggal yang akan kita proses. Nah, tapi single file ini boleh jadi mungkin dia adalah file yang tersembunyi, bukan file image yang ada pada folder.list. Yang tentu saja ekstensinya bukan JPEG, bukan BMP. Mungkin tidak berekstensi atau mungkin ada file lain misalnya yang tidak kita perlukan untuk diproses, yang nanti akan menyebabkan terjadinya error kalau diproses. Nah, sehingga harus kita lakukan filtering terhadap single file ini. Nah, bagaimana cara kita melakukan filtering? Nah, kita coba rapikan dulu scriptnya, kemudian kita coba tambahkan filternya. Nah, filternya di sini adalah kita cek apakah dia directory atau bukan. Kalau misalnya dia bukan directory, nggak akan kita proses. Maka yang kita proses cuma yang file saja. Maka perintahnya adalah if, kemudian jika dia bukan directory atau single file dot is directory. Nah, seperti ini. Jadi dia bukan, jika dia bukan directory, ini artinya adalah seperti itu. Nah, tentu saja ini juga tidak cukup. Jadi harus kita cek juga ekstensinya. Kalau misalnya dia adalah file juga gitu ya, namun filenya tidak berekstensi JPEG atau BMP, itu juga tidak akan kita proses. Kita hanya memproses file JPEG dan BMP. Nah, kemudian berarti kita gunakan dan di sini. If dia bukan directory dan dia juga memiliki ekstensi JPEG atau BMP. Nah, ini perintahnya seperti ini. Single file dot get name kemudian dot substring. Nah, yang kita ambil adalah substring, di mana substring ini yang kita ambil itu adalah 3 karakter terakhir. Nah, atau di sini kita bisa tuliskan, nah 3 karakter terakhir itu berarti diambil dari panjang nama filenya. Nah, sehingga di sini kita perlu menambahkan variabel untuk mengetahui panjang filenya. Nah, panjang filenya di sini ls itu sama dengan single file dot length ya. Nah, ini panjang filenya, sehingga yang kita lakukan di sini adalah ls dikurangi 3. Berarti misalnya JPEG ini berarti J-nya sampai G sampai ls. Nah, dengan kemudian kita samakan apakah dia BMP atau JPEG atau apa begitu ya. Nah,
karena data yang kita punya itu adalah data BMP, maka di sini kita buat equals-nya itu terhadap ekstensi BMP. Jadi kalau bukan file BMP, dia tidak akan memproses memproses script ini. Jadi tidak masuk pada kondisi bersyarat sesuai di perintah if ini. Nah, kita coba lihat di sini masih ada kesalahan ya. Nah, rupanya di sini kesalahannya single file, seharusnya di sini menggunakan get name dulu. Jadi yang kita ambil adalah nama dari file tersebut. Nah, dan kita ambil informasi panjangnya. Nah, kemudian kita tambahkan di sini else kalau misalnya dia memang bukan bukan sesuatu yang akan kita proses. Nah, mungkin kita hapus saja else-nya. Namun di sini masih ada kesalahan. Nah, coba kita cek di sini salah di mana, illegal start of expression. Nah, di sini titik koma expected. Nah, jadi ini kesalahannya adalah seharusnya semua perintah bersyarat, kondisi bersyarat pada if ini itu harus di dalam satu kurung. Sementara yang kita buat ini itu ada pada 2 kurung ya. Nah, kita satukan dalam satu kurung seperti ini, kemudian di akhir juga sama. Nah, sehingga sekarang errornya sudah hilang. Nah, baru kemudian berikutnya di dalam sini kita lakukan proses ekstraksi ciri. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini data total ini adalah definisi, ini bisa kita keluarkan, tidak perlu ada di sini. Kita keluarkan saja sebelum for ini. Nah, sehingga proses pendefinisian dilakukan di luar iterasi for. Nah, maka dengan perintah ini 0. Artinya dia menyimpan informasi hasil ekstraksi ciri hanya pada baris pertama. Nah, agar terupdate pada baris berikutnya kita ganti dengan i. Sehingga ketika proses berlangsung maka hasil ekstraksi ciri ini akan diisikan pada baris pertama ya, di iterasi pertama, terus iterasi yang kedua pada baris kedua sampai iterasi ke-26, huruf ke-26 dia akan menyimpan ke baris ke-26 sehingga ukuran matriks data total ini itu adalah 26 dikalikan dengan perkalian baris n kali kolom n. Nah, maka kita sudah dapatkan hasil ekstraksi cirinya pada data total. Nah, dari sini berarti kita sudah mendapatkan secara keseluruhan ekstraksi ciri. Nah, berikutnya adalah bagaimana agar hasil ekstraksi ciri dari data total ini kita simpan ke dalam file teks, yang mana nanti file teks ini akan kita akses pada saat pengujian, sehingga di pengujian data uji nanti diekstraksi dan akan dibandingkan dengan database dari hasil ekstraksi ciri pada proses pelatihan ini.